Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi dengan saya di sini channel mengenai tugas-tugas dan pembahasan. Di sini saya ingin memperkenalkan diri. Yaitu perkenalkan, nama saya adalah Nasri Kunul Halim. Saya dari Prodi Teknik Industri. Kelas IE20C6. Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya ingin membahas mengenai tugas termodinamika yang telah diampu oleh Bapak dosen kita, yaitu Bapak Heru Darmawan, STMT. Tugasnya yaitu adalah contoh soal setiap pertemuan, mulai dari pertemuan 9 sampai pertemuan 14. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu, alangkah baiknya kita langsung saja pertemuan 9. Contoh soal yang pertama. Di sini saya ingin membacakan soalnya. Udara mengalir ke dalam pipa berdiameter 0,5 meter dengan kecepatan seragam 0,1 meter per second. Suhunya 25 derajat Celcius dan tekanannya 160 kilopascal. Pertanyaannya adalah tentukan laju aliran massa. Oke, langsung kita jawab. Rumus laju aliran massanya adalah M sama dengan V A dibagi V kecil. Untuk itu kita harus mengetahui satu persatu. Di sini V-nya tadi sudah diketahui 0,1 meter per second. Dan yang belum diketahui adalah A dan V. Kita mencari V kecilnya dulu. Untuk udara menggunakan R dari tabel sifat berbagai gas ideal, maka kita peroleh dari satuan SI V sama dengan R dikali T dibagi P, di mana adalah R yaitu 0,287 kJ per kilogram Kelvin dikalikan T-nya yaitu 298,2 Kelvin dibagi 160 kilopascal. Di sini 25 derajat 160 kilopascal P-nya. Maka kita ketahui jumlahnya adalah V sama dengan 0,535 meter kubik per kilogram. Oke, terus lanjut ke luas penampangnya, yaitu A. Rumus A adalah A sama dengan Pi dibagi 4 dikalikan diameter pipa, yaitu 0,5. Maka kita jumlahkan Pi dibagi 4 dikalikan 0,5 kuadrat, kita jumlahkan, maka hasilnya adalah 0,19625 meter kuadrat. Jadi kita masukkan ke rumus awal laju aliran massa, yaitu M sama dengan V dikali A dibagi V kecil. Kita masukkan yaitu V kecepatannya adalah 0,1 meter per second dikalikan A-nya luas penampangnya adalah 0,19625 meter kuadrat dan dibagi V kecilnya adalah 0,535 meter kubik per kilogram. Maka hasil akhir dari laju aliran massa pada soal nomor yang pertama adalah 0,0367 kg per second. Oke, bisa dimengerti ya kawan-kawan. Next kita lanjut ke pertemuan 10. Contoh soal yang pertama. Kita ini mengenai entalpi. Hitunglah panas reaksi standar pada 25 derajat Celcius untuk reaksi berikut. Di mana 4 HCI itu gas ditambah O2 dan pasangannya adalah 2 hidro plus 2 CI2. Langsung saja kita jawab di sini. Kita mencari tabel dari data atau harga panas pembentukan entalpi untuk HCI dan hidro. Maka didapat entalpi HCI sama dengan minus 92,307 Joule dan entalpi hidro yaitu minus 241,818 Joule. Lalu HCI adalah senyawa-senyawa yang terbentuk dari elemen-elemen H2, gas dan CI2. Kita jabarkan di sini
4 HCI gas dengan H2 plus 2 CI2. Kita masukkan tadi 4 HCI 4 dengan entalpinya adalah 92 minus dikalikan 4 dikalikan 92 kali 307. 92.307 Joule. Dan yang kedua adalah 2H2 dengan O. 2H2 dengan O. O2. Dan pasangannya adalah pembakarannya 2 hydro. Maka jadi 2 hydro. Maka entalpinya adalah 2 kita masukkan. Entalpi hidronya adalah min 241,818 Joule. Jadi kita dapatkan 4 HCI plus 02G dan pembakaran 2 hydro plus 2 CI2 adalah min 114,408 Joule. Itu adalah panas reaksi standar dari contoh soal yang pertama. Oke, bisa dipahami. Selanjutnya adalah pertemuan 11, contoh soal mengenai mesin penyerap kalor. Saya bacakan soalnya adalah sebuah mesin menyerap kalor dari reservoir panas sebesar 1000 Joule dan membuang kalor reservoir dingin sebesar 500 Joule. Pertanyaannya adalah, berapakah efisiensi mesin tersebut? Kita langsung jawab saja. Pertama, kita harus mengetahui kerja yang dilakukan mesin. Rumusnya adalah W sama dengan Q1 dikurangi Q2. Di mana Q1-nya adalah tadi 1000 Joule dan Q2-nya adalah 500. Jadi kerja yang dilakukan mesin adalah 500 Joule. Kemudian kita untuk mengetahui efisiensi mesin, maka didapatkan rumus adalah epsilon sama dengan W dibagi Q1 dikalikan 100%. Di mana tadi W-nya udah diketahui adalah 500 Joule dibagikan Q1-nya tadi adalah 1000 Joule dan dikalikan 100%. Maka efisiensi mesin tersebut adalah 50%. Oke, next kita ke contoh soal nomor 2. Pertanyaannya adalah efisiensi sebuah mesin Carnot adalah 55%. Jika reservoir bersuhu rendah memiliki 45 derajat Celcius, maka berapa suhu reservoir bersuhu tinggi? Oke, jadi sekarang yang ditanyakan adalah reservoir bersuhu tinggi atau bisa dinamakan Q2 atau T1. Mohon maaf. Oke. Diketahui di sini efisiensinya adalah 55% dan suhu keduanya adalah 45 derajat Celcius. Untuk mengetahuinya kita jadikan derajat Kelvin. 45 derajat Celcius jadikan Kelvin maka 318 derajat Kelvin. Kita masukkan rumusnya di mana epsilon sama dengan buka kurung 1 dikurangi T2 dibagi T1 dikalikan 100%. Di sini kita masukkan epsilonnya adalah efisiensinya adalah 55%. Sama dengan 1 dikurangi T2-nya 318 dan 1 dibagi T1 dikalikan 100%. Kita hitung kembali 5% dibagi 100 adalah 0,55 sama dengan buka kurung 1 dikurangi 318 dibagi T1. Maka kita keluarkan dari sini menjadi 1 dikurangi 0,55. Hasilnya adalah 0,45. Kita substitusikan T1 sama dengan 318 dibagi 0,45 sama dengan hasilnya adalah 706,67 derajat Kelvin. Jadi suhu reservoir bersuhu tinggi adalah 706,67 derajat Kelvin. Oke, next kita lanjut pertemuan ke-12. Contoh soal yang pertama.
Siklus Carnot beroperasi antara suhu sumber dan suhu wastafel 300 derajat Celcius dan minus 20 derajat Celcius. Jika sistem menerima 310 kJ dari sumbernya, maka tentukan yang pertama adalah efisiensi sistem, kedua transfer kerja bersih, dan tiga adalah panas ditolak untuk tenggelam. Oke, kita langsung jawab saja. Di sini diketahui adalah tadi suhu sumbernya adalah T1 sama dengan 300. Kita jadikan Kelvin, maka 300 ditambah 273 sama dengan 573 derajat Kelvin. Jadi suhu wastafelnya adalah minus 20 derajat Celcius, maka kita jadikan Kelvin, maka ditambah 273 sama dengan 253 derajat Kelvin. Sedangkan kalori yang diterima sistem tadi adalah Q1 sama dengan 110 kJ. Maka kita jawab yang pertama dulu adalah efisiensi sistem, di mana rumusnya adalah N Carnot sama dengan 1 dikurangi T2 dibagi T1. Tadi T2-nya adalah 250. Kita masukkan 1 dikurangi 253 dibagi 573. Maka hasilnya adalah 0,558. 0,558. Kita jadikan persen, yaitu 55,8%. Jadi efisiensi sistemnya adalah 55,8%. Untuk yang kedua adalah transfer kerja bersih, di mana rumus awalnya adalah di sini N Carnot sama dengan W dibagi Q1. Karena ditanyakan adalah transfer kerja bersih, maka rumusnya kita dapatkan adalah W sama dengan N Carnot dikalikan Q1. Di mana N Carnot tadi efisiensinya kita sudah ketahui ada 55,8%. Kita ambil yang desimalnya ini 0,558 dikalikan Q1-nya adalah 110. Maka transfer kerja bersihnya adalah 61,38 kJ. Itu untuk transfer kerja bersih. Untuk yang ketiga adalah panas ditolak untuk tenggelam, di mana rumus awalnya adalah W sama dengan Q1 dikurangi Q2. Karena ditanyakan adalah Q2-nya, maka kita dapatkan rumus Q2 sama dengan Q1 dikurangi W atau transfer kerja bersih. Di mana kita diketahui adalah transfer kerja bersihnya adalah 61,38 kJ. Kita masukkan Q1 adalah 110 dikurangi W adalah 61,38. Maka hasil panas ditolak untuk tenggelam kita dapatkan adalah 48,62 kJ. Oke, bisa dipahami. Next, kita soal pertemuan ke-13 mengenai entropi. Contoh soal yang pertama. Hitung perubahan entropi per kilogram saat udara dipanaskan dari 300 menjadi 600 Kelvin. Sementara tekanan turun dari 400 menjadi 300 kilopascal. Menganggap yang pertama adalah panas spesifik konstan. Sedangkan yang kedua adalah panas spesifik variabel. Kita jawab dulu yang pertama. Dari tabel sifat berbagai gas, kita dapatkan CP 0-nya sama dengan adalah 1,004 kJ per kilogram Kelvin. Oleh karena itu kita dapatkan persamaan atau kita menggunakan persamaan S2 dikurangi 1 sama dengan CP0 in T2 dibagi T1 dikurangi R in dan P2 dibagi P1. Di mana kita masukkan satu persatu. CP0-nya ada tadi 1,004 dan T2-nya tadi 600 dan T1-nya 300, 600 Kelvin dan 300. Kurangi R, R-nya adalah didapatkan dari tabel gas ideal untuk udara. 0,287. Dan P2, P1-nya adalah tadi tekanannya tadi 300 dan 300. 300 dibagi 400. Maka kita mendapatkan dari perhitungan tersebut didapatkan panas spesifik konstannya adalah 0,7785 kJ per kilogram Kelvin. Untuk yang pertama. Untuk yang kedua, yaitu mencari panas spesifik variabel dari tabel gas. Dari tabel sifat gas ideal udara, kita dapatkan ST01-nya adalah 6,8693 kJ per kilogram Kelvin dan ST02-nya adalah 7,5764 kJ per kilogram Kelvin.
Maka kita menggunakan persamaan di mana S2 dikurangi S1 sama dengan ST02-nya dikurangi ST01. Dan dikurangi R in P2 dikurangi P1. Maka kita dapatkan S2 dikurangi S1 sama dengan ST02-nya. Kita tadi masukkan 7,5764 kJ per kilogram Kelvin dikurangi ST01 6,8693 dikurangi R-nya tadi 287 dan P2 dikurangi P1-nya dan 300 dibagi 400. Maka kita dapatkan panas spesifik variabelnya adalah 0,7897 kJ per kilogram Kelvin. Oke, bisa dipahami teman-teman. Next, selanjutnya kita ke contoh soal yang kedua. 1 kg es pada 0 derajat Celcius dicairkan dan diubah menjadi air 0 derajat Celcius. Pada suhunya 0 derajat Celcius. Berarti suhunya itu konstan. Hitunglah perubahan entropinya dan asumsikan bahwa peleburan berlangsung secara reversibel. Sedangkan panas lebur airnya adalah sama dengan 3,34 kali 10 pangkat 5 Joule per kilogram. Kita jawab sini. Di mana diketahui tadi suhu konstannya, karena suhunya konstan, maka dia akan menjadikan Kelvin di mana T-nya adalah 273 Kelvin. Nah, kan panas yang dibutuhkan untuk melelehnya tadi adalah 3,34 kali 10 pangkat 5 Joule. Dan ditanyakan adalah perubahan entropinya. Di kenaikan entropinya kita dapatkan rumus, yaitu adalah derajat delta S sama dengan S2 dikurangi 1, di mana tadi rumus awalnya, atau kita bisa kita bisa dapatkan rumusnya adalah Q dibagi T, di mana Q-nya adalah 3,34 dikali 10 pangkat 5 Joule dan dibagikan suhunya adalah 273 Kelvin. Maka kita dapatkan perubahan entropinya atau kenaikan entropinya adalah 1,22 kali 10 pangkat 5 Joule per Kelvin. Oke, bisa dipahami. Next. Oke, kita pertemuan ke-14. Contoh soal yang 1. Di sini ada gambar ya. Nyatakan suhu pada gambar di bawah ini dalam satuan Reaumur, Fahrenheit dan Kelvin. Di mana sini di gambar adalah derajatnya Celcius. 37,2 derajat Celcius. Oke, kita jawab. Kita pertama Reaumur terlebih dahulu. Di sini rumus Reaumurnya adalah TR sama dengan 4/5 dibagi temperatur Celcius. Maka kita masukkan adalah 4/5 dikali 37,2. Maka hasil dari derajat Reaumur adalah 29,8 derajat Reaumur. Yang kedua, yaitu kita mencari derajat Fahrenheit. Kita dapatkan rumusnya di sini adalah 9/5 temperatur dikalikan temperatur Celcius ditambah 32. Kita masukkan, yaitu 9/5, 9 dibagi 5 dikalikan 37 kali 37,2 ditambah 32. Maka kita dapatkan temperatur Fahrenheit-nya adalah 98,96 derajat Fahrenheit atau 99 derajat Fahrenheit. Untuk yang ketiga, mencari derajat Kelvin. Yaitu rumusnya adalah derajat Celcius ditambahkan 273. Kita masukkan derajat Celciusnya adalah 37,2 ditambah 273. Maka kita dapatkan derajat Kelvin adalah 310,2 derajat Kelvin. Nah, jadi kita ketahui dari gambar sini, yaitu suhu 37,2 derajat Celcius, maka dalam satuan Reaumurnya adalah 29,8 derajat Reaumur, dan satuan dalam Fahrenheit-nya adalah 98,96 atau 99 derajat Fahrenheit. Dan dalam satuan derajat Kelvinnya adalah 310,2 derajat Kelvin. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang sudah saya dapat sampaikan kepada teman-teman yang sudah menonton video kali ini. Wabil khusus kepada Bapak
Heru Darmawan yang sudah memberikan tugas kepada saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.